Selamat pagi Pak Tova. Selamat pagi. Hari ini kita akan mengadakan wawancara pra observasi ya, kemudian untuk supervisi akademi pembelajaran Pak Tova. Saya akan mencoba ingin tahu beberapa hal. Ini modelnya kita mitra, jadi tidak saya itu mensupervisi guru seperti pengawas ke sekolah-sekolah, tapi ingin tahu perkembangannya pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Tova itu nantinya bagaimana. Terus yang perlu kami ketahui, kita santai, kemudian kita berbagi dari pembelajaran yang akan Pak Tova laksanakan. Tentunya sudah ada persiapan. Saya pengen tahu tujuannya pembelajaran hari ini yang akan dilaksanakan itu apa Pak Tova? Untuk pembelajaran pada hari ini itu pada materinya adalah matematika, tepatnya matematika, dan tujuan pembelajarannya adalah mengenalkan macam-macam bangun datar. Terus kemudian mengenalkan keliling dari bangun datar tersebut, karena belum masuk ke luas. Kelas 3 itu masih mencari keliling bangun datar dan bangun datarnya masih sederhana. Terus kemudian mengenalkan sudut dari bangun datar tersebut. Jadi di setiap bangun datar itu kan misalkan persegi panjang itu ada berapa sudut, nanti saya perkenalkan ke siswa. Itu materinya kelas 3. Berarti sudah mulai mengenal bangun datar. Sudah. Terus kemudian dari tadi ada pernyataan Pak Tova keliling dan juga. Berarti belum masuk luas ya? Belum. Masih keliling dan menentukan sudut. Satu kelas berapa orang Pak Tova? Satu kelas itu ada 20. Ada 20 siswa. Berarti cukup banyak rata-rata. Terus kemudian selama ini proses pembelajarannya Pak Tova itu pasti karena anak jumlah banyak mengalami hambatan, mungkin kendala, ada sesuatu yang menyebabkan seharusnya ini lancar kok menjadi tidak sesuai dengan harapan, itu pasti ada hambatan atau kendalanya. Itu kira-kira apa saja? Kalau hambatan atau kendala waktu mengajar itu pasti ada ya. Apalagi siswanya cukup banyak, 20 itu pasti mengkondusifkan siswa itu pertama kendalanya. Agar siswa fokus terhadap saya itu, saya harus bagaimana, jadi harus mengkondusifkan siswa. Kalau sudah, nanti kendala yang lain itu adalah kan masih kelas rendah, jadi ada siswa yang mungkin belum bisa membacanya masih dieja. Jadi kalau saya menjelaskan seperti anak yang sudah bisa membaca dengan yang masih mengeja, itu akan kesulitan bagi siswa yang masih mengeja.
Jadi kesulitannya di situ, kendalanya. Berarti ada perbedaan kemampuan Ya, jadi nanti saya menjadikan dua kelompok lah, misalkan dua kelompok, ada yang bisa lancar, nanti saya beri tugas, sudah selesai saya beri tugas tambahan, kemudian yang belum selesai itu saya pandu, saya suruh maju ke depan mungkin, dan saya pandu agar bisa semaksimal. Kalau dari pengalaman Pak Tova, kali ini kalau mengukur diri sendiri misalnya, kalau dikalibrasi kemampuan mengatasi anak-anak seperti itu, dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira Pak Tova berada di level berapa itu? Kalau menurut saya pribadi itu saya masih di skala antara 4-5 ya. 4-5 berarti jenengan cukup apa ya? Cukup merendah gitu. Ya. Nah, terus nanti pembelajarannya untuk hari ini itu karena Pak Tova sudah menyadari bahwa anak-anak itu punya minat yang berbeda, kemampuannya juga berbeda. Jadi untuk Pak Tova sendiri tadi sudah mengukur kalibrasi diri sendiri itu antara 4 atau 5. Itu berarti nanti pembelajaran kali ini diharapkan bisa meraih arah pengembangan. Nah, nanti arah pengembangannya kira-kira yang mau dicapai yang mana, Pak? Arah pengembangan untuk diri saya. Iya. Kalau itu kalau arah pengembangan biasanya ada seperti seminar-seminar itu untuk pengembangan diri. Mungkin untuk saya nanti kan saya mengajarnya juga baru saja, baru masuk, kan masih butuh proses belajar lagi. Dan saya di sini kan mengajar juga sambil belajar. Intinya juga sambil belajar sama sharing sama teman-teman. Jadi selain mengikuti seminar atau sharing, mungkin ada yang pengen ditingkatkan dari Pak Tova dalam pembelajaran kali ini, misalnya kalau kemarin saya itu kalau menghadapi anak-anak yang kemampuannya beragam, satunya mau diam, satunya enggak, saya agak emosi. Mungkin hari ini pengembangan pembelajarannya diarahkan biar siswa lebih kondusif, sehingga saya enggak emosi dan sebagainya seperti itu. Terus strateginya untuk mengatasi anak-anak yang kemampuannya berbeda, mungkin juga minatnya berbeda, sehingga kalau di dalam pembelajaran itu biasanya ada yang aktif, ada yang tidak aktif, mungkin ada yang dia sebetulnya bisa tetapi karena tidak mengerti dan tidak tertarik akhirnya menjadi tidak aktif. Itu strateginya bagaimana? Ya, kalau pertama kan pasti harus memacu pada RPP. Ya, pelaksanaan pembelajaran harus mengacu pada RPP yang sesuai dengan materi yang diajarkan ya. Terus kemudian itu saya juga mencoba untuk menggunakan model pembelajaran yang menarik agar siswa itu dapat kondusif dan bisa mudah untuk menerima materi yang saya berikan kepada siswa. Selain model pembelajaran, mungkin saya akan memberikan media sesuai dengan pembelajaran yang saya ajarkan kepada siswa. Medianya biasanya yang lebih konkret agar siswa itu lebih mudah untuk mempelajari atau menerima materi yang saya ajarkan. Dan selain itu juga ada penugasan. Saya berikan tugas nanti biar saya itu bisa menilai siswa itu kalau di sekolahan dan di rumah itu apakah ada perbedaannya. Kan kalau di sekolahan sudah fokus, sudah saya ajarkan dengan media